temanya kali ini Inspirasi Negeri. Makanya sekarang kita beruntung banget bisa ada JTR and also Mbak Fatma dan Mbak Icut untuk menceritakan seberapa inspirasionalnya mereka. Tadi kan saya udah kasih tahu bahwa cerita-cerita unik mereka mengajar di belahan-belahan negeri ini tuh bikin merinding kadang-kadang. Mbak Icut baru pulang dari, Mbak Fatma baru pulang dari Poso. Gimana keadaan di Poso adik-adiknya? Gimana ya, adik-adiknya sebenarnya itu, aduh kalau udah mau nangis duluan belum apa-apa. Pastilah karena Jadi iya. menyedihkan sekali keadaannya ya. Gimana? Iya, gimana kayak sekolahnya tuh cuma tanah aja, tanah terus kayak ininya bambu kayak gitu, dan itu cuma 3 kelas. 3 kelas itu untuk 6 ya, kelas 1 sampai kelas 6. Kayak cuma 3 kelas aja. Mereka udah tahu apa aja? Apakah mereka sebenarnya sekolah di sana tuh udah banyak sama pendidikannya seperti anak-anak di kota atau? Enggak, beda banget. Kalau kayak misalnya waktu itu ngajar yang ada contoh misalnya kelas 3 nih, ngajar kelas 3. Kita sebenarnya kalau untuk teaching itu kita cuma fun ya, kayak fun teaching aja. Karena kita tujuannya sih sebenarnya untuk memotivasi mereka. Nah, untuk misalnya kayak contohnya untuk kelas 3 SD aja itu mereka nggak tahu misalnya jam ya. Ada jam, kita ini jam berapa misalnya kita tunjuk ini jam 10 ya. Jam 10, mereka nggak tahu itu apa. Jadi kalau pas kita ditanya, kalau tahu jam kalau ini jam berapa, taunya dari mana? Dari bu guru. Dari pak guru. Jadi mereka nggak tahu. Bilang ini tuh jam 2, kalau seperti ini jam 2, oh jam 2 gitu. Iya, mereka nggak tahu. Dia nggak tahu misalnya kita ini kita ada properti jamnya ya, jam jarum dinding. panjang misalnya di 12. Iya, jam 12. Dia nggak tahu ini jam berapa coba. Nggak tahu. Nggak tahu. Sedih banget ya. Itu gimana? Kalau diceritain emang sedih banget, dan udah pernah aku ke pedalaman, suatu pedalaman juga, kayak misalnya kita waktu itu bagi-bagi donat ya, donat Jeko seperti itu. Mereka tuh kita kasih donat malah begini, wah ini roti ini jadi mau nangis, ini roti orang kota ya, karena kok bolong, tengahnya bolong gitu ya, nggak tahu donat mereka kayak gitu, sampai segitunya gitu loh, kayak ya itu gitu sih. Jadi memang adik-adik di pedesaan ternyata belum tahu hal-hal yang kita tahu, belum pernah punya pengalaman atau bahkan merasakan makanan yang kita rasakan. Jadi sangat menyedihkan sekali. Makanya kita hadirkan mereka berdua untuk berbagi cerita, karena siapa tahu di sini yang pasti pemirsa di rumah juga punya hati yang tergerak lah untuk membantu. Nah, kalau Mbak Icut sendiri gimana pengalamannya? Yang paling menggetarkan hati gitu saat mengajar? Yang paling menggetarkan hati mungkin pas lagi ke Makassar ya, ke daerah Makassar, itu anak-anaknya bahasa Indonesia aja mereka masih nggak ngerti kita ngomong apa. Kita udah semangat tapi merekanya ternyata kok nggak bersemangat, kirain kitanya kurang bersemangat ngajarnya, ternyata kata gurunya itu anaknya nggak ngerti, jadi translate pakai bahasa Makassar, baru anak-anaknya ngerti, oh kita ngajarin ini. Terus yang perjalanan paling susah mungkin pas lagi kita ke Cianjur, ke Cisaranten, itu target kita sampai siang di lokasi, kita langsung ngajar. Tapi ternyata kita harus bermalam di hutan, karena untuk capai desa itu kita harus lewatin hutan. Ternyata pas kita mau ke sana tuh musim hujan, lagi hujan, terus jalannya nggak bisa dilaluin, sampai ada mobil kita yang terbalik. Jadi kita ngecamp di hutan semalaman, besok paginya kita baru datang ke Cisaranten itu, ke SD itu, tapi anak-anaknya masih nyambut kita, padahal harusnya kan hari kemarin. Tapi pas kita datang di hari setelahnya, hari Minggu kita datangnya, tapi anaknya masih antusias. Harusnya kan kalau misalnya kemarin nggak ada tuh, buktinya kakak-kakak dari Jakarta nggak datang kemarin, harusnya dia nggak datang di hari Minggu, tapi dia tetap datang, segitu antusiasnya. Gedungnya bagaimana di sana? Masih tanah. Jadi masih tanah, masih jaring, terus kelasnya juga masih sedikit. Untuk 6 kelas, tapi dia cuma punya 3 kelas. Dan itu bentuknya ya nggak kayak kelas, kalau kita lihat mungkin lebih mirip seperti kandang. Kandang ya? Ada nggak yang untuk sekolah tuh mesti ngelewatin sungai, ada. Terus hujan-hujanan berapa jam? Ada. Di daerah waktu mana? Daerah Lebak, Banten. Mungkin Banten tergolong dekat ya dengan Jakarta, tapi ternyata
Lebak Banten itu yang pertama kali kita kunjungin. TNT pertama, Traveling and Teaching dari Seribu Guru itu pertama kali ke Lebak Banten. Nah di Lebak Banten itu kita ngelewatin sungai pas mau ke sananya. Terus guru-guru